Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat ngopi dimanapun berada, pada hari ini tanggal kita masuk ke tanggal, yaitu tanggal 16 Ramadan ya. Malam ini sekarang malam Selasa sudah masuk nuzul Quran. Mudah-mudahan kita semua sahabat kopi dimanapun berada, kita bisa selalu sehat ya, bisa menjalankan sampai tuntas bulan Ramadan ini dan kita meraih kebahagiaan yang abadi dan karena ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, marilah kita lanjutkan itu kajian kita di bulan Ramadan ini. Bahwa kemarin Quran itu terdiri dari 30 juz, 6.666 ayat, 1.000 tentang perintah, 1.000 tentang larangan, 1.000 tentang itu kejadian-kejadian, 1.000 tentang itu ancaman, 1.000 tentang kisah, dan 500 tentang menerangkan tentang halal dan haram, 100 menerangkan tentang nasi mansu, dan 66 adalah tentang menerangkan tentang zikir ya, doa, tasbih, tahmid, dan tahlil. Sekarang kita melihat dari ayat itu, firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Al-ayah. Terjemahannya adalah, wa idza sa'alaka, di mana wahai Rasulullah, di mana hambaku bertanya pada dirimu, ani tentang aku, fa inni qarib, aku dekat ya, dan uji budak watan da'i, aku akan mengijabah doa yang berdoa. Ijada'ani, bila dia berdoa kepadaku. Nah, ini ayat ya, adalah tadi bahwa 1.000 ayat tentang perintah. Ini ayat adalah, jadi intinya ayat ini adalah Allah menganjurkan kepada seluruh umat mukminin, mukminat, muslimin, muslimat harus berdoa. Apalagi di bulan Ramadan ini tidak ada doa yang tidak dikabulkan ya. Ini karena ada perintah dari Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya, kata Allah. Nah, kenapa kita dianjurkan, diperintah oleh Allah untuk berdoa? Satu ya, sebab ya, menandakan keyakinan diri bahwa tidak ada makhluk yang bisa mewujudkan sesuatu. Karena hanya Allah yang bisa mewujudkan sesuatu dari yang tidak ada jadi ada, dari yang ada sangat tidak ada. Hanya Allah lah yang sanggup. Nah, itu satu manfaat doa ya. Sebab kenapa kita berdoa, bahwa ada menandakan keyakinan pada diri kita bahwa tidak ada yang bisa mewujudkan sesuatu selain daripada Allah. Kedua adalah menandakan bahwa diri kita ini ya tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Hanya berharap kepada Allah. Dan ketiga adalah bahwa menandakan bahwa kita ini ya makhluk yang lemah selamanya membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Nah, itulah maka sebab kenapa kita
disuruh untuk berdoa. Itu sebabnya. 3, ya. 1, bahwa menandakan keyakinan bahwa kita yakin tidak ada yang sanggup, makhluk siapapun, ya, mewujudkan sesuatu selain daripada Allah. Kedua, bahwa menandakan kita ini lemah, tidak berdaya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketiga adalah bahwa menandakan bahwa kita ini makhluk yang lemah, selamanya membutuhkan Allah. Nah, itu kenapa kita kata Allah, wa ija sa'alaka ibadi fa inni qarib, ya. Terus apa yang bisa, ya, bentuk yang bisa dipakai, ya, bentuk doa itu ada 2. Bentuknya doa itu ada 2, ya, bentuk, ya, bentuk doa itu ada 2. 1, bentuknya doa itu ada 2. 1 adalah langsung meminta kepada Allah, ya, bentuk doa ada 2. 1, langsung meminta kepada Allah. Mana? Seperti dengan kalimat yang sering kita dengar dan sering kita pakai, seperti dengan kata Allahumma, ya. Mana lagi? Seperti Rabbana dalam Al-Quran, Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, zalamna anfusana. Masih banyak. Ada lagi Robbi zidni ilman. Nah, itu adalah bentuk, ya, kalimat yang selalu kita pakai bila mana kita berdoa langsung pada Allah. Dalam kita keadaan khusyuk, tawadhu, karena kita butuh, ya, pertolongan Allah, sambil menangis kita Allahumma ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu bentuk langsung pada Allah. Yang kedua adalah melalui tawasul. Bentuk doa nih. Kedua adalah melalui tawasul. Mana? Itu dengan 1, dengan membaca Al-Quran. Ya. Kedua, itu membaca Al-Quran atau membaca, itu kedua dengan membaca sholawat. Banyak sekali padilah-padilah sholawat, ya, yang bisa mendatangkan, ya, keinginan kita supaya kita doa diijabah Allah. Dan ketiga adalah dengan sholat kita, sholat tahajud, sholat duha. Itu adalah salah satu daripada media kita untuk berharap kepada Allah. Yaitu secara tidak langsung, ya. Kalau langsung tadi Allahumma Rabbana abdi izidni, ya. Kalau yang tidak secara langsung itu sholat. Yang ada sholat hajat, sholat itu banyak. Sholat nafil itu, sholat sunat itu banyak. Sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih. Itu adalah media-media kita untuk memohon sesuatu kepada Allah. Keempat adalah amal soleh, amal yang baik. Mana? Ya, seperti sodako. Di bulan Ramadan ini kita bersodako. Tidak sedikit kan sodako itu manfaat dan keunggulannya majian luar biasa. Kita sodako di bulan Ramadan, apalagi di ujung Ramadan ini, ya, di ujung Ramadan ini kita berinfak, bersodako, ya. Pagi infak kepada masjid yang kita sedang membutuhkan dana untuk pelebaran, peluasan daripada area masjid. Maka kita berinfak, bersodako, itu insya Allah langsung spontan Allah akan ganti secara cash di dunia, dan insya Allah cash di dunia maupun nanti Allah menjadi tabungan buat di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu, ya, jadi sekali lagi doa itu, ya, bentuk doa ada 2. 1 dengan secara langsung pada Allah minta dengan kalimat Allahumma Rabbana, ya, Rabbi, itu bisa Rabbi alni muqimah shalah Nabi Ibrahim, atau Rasul Rabbi zidni ilman nafi'an, ya. Kedua adalah dengan melalui tawasul. Yang bisa dipakai tawasul adalah 1 baca Quran, ya. Kedua bersolawat pada baginda Rasul. Ketiga adalah sholat banyak, dan lagi yaitu dengan beramal soleh, sedekah, memberikan, pokoknya kita berbuat yang baik. Nah,
Kenapa kita disuruh berdoa? Manfaatnya apa itu doa? Pasti Allah memerintahkan sesuatu, pasti di balik itu ada manfaat. Apa manfaatnya doa? Itu manfaat doa satu adalah jadi ibadah. Sebab kata Rasul, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Coba ibadah yang lain, jangankan yang mahdoh seperti sholat, yang buat mahdoh seperti sodako, pasti itu ada nilai riaknya ada. Tapi doa pasti. Kenapa? Karena keyakinan kita hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan, hanya Allah yang bisa membuktikan sesuatu jadi ada, hanya Allah yang bisa membuktikan keinginan kita terwujud. Sehingga kita doa itu tanpa pandang bulu, itu kita akan khusyuk sekali. Nah, itu satu, bahwa doa itu adalah ibadah. Kenapa? Karena keduanya ada emang diperintah Allah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus uji budak watadai, dan di mana dia berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan, mengijabah. Kan itu perintah. Bagi setiap perintah Allah itu adalah ibadah. Ini ibadah. Kedua adalah taqarrub. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kata ayat tadi, idza sa'alaka ibadi anni, di mana bertanya hambaku kepada wahai Muhammad Rasulullah, anni fa inni qarib, aku dekat. Nah, orang yang berdoa berarti dia mendekati Allah. Allah mendekat, Allah dekat, kita mendekat, semakin kita dekat dengan Allah. Jadi taqarrub. Jadi manfaat doa itu adalah taqarrub, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa inni qarib. Ketiga adalah zikir kepada Allah. Dan tidak semata-mata kita berdoa kecuali dia sedang ingat kepada Allah, bahwa dia punya keinginan. Tidak ada makhluk yang bisa untuk mewujudkan keinginan dia. Wah, akhirnya lari kepada Allah, berarti dia ingat pada Allah. Maka termasuk doa itu zikir. Jadi manfaat doa satu ibadah. Kedua adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Fa inni qarib, kata Allah. Di mana wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, di mana hambaku bertanya kepada wahai Muhammad, aku dekat. Kita doa semakin mendekatkan diri. Jadi dekat, Allah dekat, kita dekat. Kita mendekatkan. Kedua adalah zikir, itu ibadah, taqarrub, ya. Kedua taqarrub, Allah dekat. Ketiga adalah zikir, bahwa tidak semata-mata dia berdoa kecuali sedang berzikir, dia ingat Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau orang yang tidak pernah berdoa berarti dia tidak pernah zikir. Terus keempat adalah ketiga dia akan diijabah. Keempat, ya ketiga adalah dia akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu manfaat doa adalah ibadah. Kedua adalah taqarrub. Ketiga adalah zikir kepada Allah. Keempat manfaat doa adalah ijabah, pengubulan doa. Tidak ada doa yang tidak dikabul Allah. Cuman bentuk daripada ijabah itu adalah satu, diangkatnya derajat kita di hadapan Allah. Kedua, diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, diselamatkan kita dari bencana, dari balai. Keempat, dihasilkan keinginan kita, apa yang kita minta. Lalu kita bertanya, kok saya sudah bertahun-tahun berdoa tapi perasaan tidak dikabul? Bukannya tidak dikabul, saudara, ya. Tapi keinginan kita ini Allah Maha tahu. Dibelokkan dulu, mungkin kita banyak dosa. Dosa kita dulu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa tidak ada, tapi akan ada bencana yang akan datang kepada kita. Maka Allah
bentengi bencana tersebut, menghilangkan bencana tersebut kepada kita berkah doa ini. Kita jangan suudzon pada Allah, ya. Jadi justru kita tidak berdoa itu adalah hamba yang tidak disukai Allah. Kata keterangan kata Rasul, Allah yaghdabu liman taraka du'a'ahu. Allah sangat benci liman kepada hambanya, ya. Allahu yaghdabu, Allah sangat membenci liman kepada hambanya taraka, yang meninggalkan, tidak pernah du'a'ahu, berdoa meminta kepada Allah. Justru Allah benci kepada orang yang tidak meminta. Jadi kita ini doa itu tadi, bahwa rangkaian doa itu satu perintah, ibadah, zikir. Itu adalah suatu di mana kita berdoa dapat pahala. Makanya kita berasalah kita banyak dosa, ya. Beruntung sekali, anugerah yang sangat besar, kita dikasih taufik bisa berdoa. Mau berdoa itu ada suatu keuntungan yang luar biasa. Adapun masalah pengabulan yang kita inginkan, itu adalah hak Allah, urusan Allah. Yang penting kita dikasih taufik oleh Allah. Sayyidina Umar, dia berdoa itu tidak peduli mau dikabulkannya. Sudah dikasih, dia mau berdoa aja dikasih taufik, itu suatu keuntungan, keberuntungan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, maka kita beruntung sekali, karena Allahu yaghdabu liman taraka du'a'ahu. Allah sangat membenci kepada orang yang tidak pernah, ya, tidak taroka, tidak pernah doa'ahu, meminta kepadanya. Maka kita berdoa, yakinilah doa kita itu dikabul Allah. Tidak dikabul, nanti jadi simpenan buat kita di akhirat kelak. Jadi yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Jangan suudzon, tapi kita harus tetap bahwa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan dan menjadi motivasi bahwa kita jadi hamba, kita bersyukur dijadikan hamba yang bisa mengangkatkan, menegakkan tangan kita bukan kepada makhluk tapi kepada Allah. Itu adalah suatu karunia yang sangat dahsyat, karunia yang sangat luar biasa dari Allah. Dijadikan hamba yang selalu meminta kepada Allah. Itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuknya tadi, entah diangkat derajat kita di hadapan Allah, entah dihapus dosa kita, entah diangkat, disingkirkannya segala bentuk bencana yang akan menimpa kita, ataupun entah itu apa yang kita inginkan dikabul Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.